Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasa mereka pun perlu kita kenang atau ingat. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dahulu bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Kita juga pernah mengalami yang namanya penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Banyak sejarah juga yang mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan beberapa konsep yang mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir yaitu keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno juga menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau disebut juga dengan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses, di mana masa reses tersebut sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 itu adalah Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokrosuyoso, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Soekarno sebagai ketua.
Pembentukan Panitia 9 ini memiliki tujuan untuk menjabatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Hasil rumusan tersebut kemudian diumumkan dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian rumusan Piagam Jakarta disetujui untuk dijadikan rancangan dasar hukum atau Undang-Undang Dasar Negara. Kondisi penderitaan bangsa kita saat itu tepat kiranya untuk menggambarkan penderitaan akibat tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, di antara lain yaitu yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Kerja paksa itu apa sih? Kerja paksa itu pekerjaan yang dilakukan pekerja di bawah ancaman sanksi atau hukuman, di mana pekerja itu tidak memiliki kebebasan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan sukarela. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim ke Burma atau ke negara Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk sekali. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang akibat saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Pengambilan paksa yaitu hak orang yang diambil atau direbut secara paksa tanpa izin atau persetujuan pihak yang bersangkutan. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan sedikit pun ganti rugi. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Apa itu perbudakan paksa? Perbudakan paksa disebut juga dengan perbudakan seksual. Perbudakan seksual adalah pemaksaan terorganisasi dari orang yang enggan masuk ke dalam praktik seksual yang berbeda. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu,
maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk memenuhi janjinya tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut juga dengan BPUPKI, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI disahkan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widoyo-Diningrat, sedangkan wakilnya yaitu Ichibangase Yashio dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dari sidang tersebut membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian semua dapat paham dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.